Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Setelah pada sesi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang reduksi baris. Kali ini, saya akan menjelaskan lagi salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan linier dengan aturan Cramer. Nah, tapi tidak seperti kasus reduksi baris yang saya langsung menjelaskan penjelasannya lewat kasus 3 variabel. Sekarang saya akan mulainya dari kasus 2 variabel dulu. Tujuannya untuk membangun analogi saja begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke kuliah. Saya tulis dulu aturan Cramer. Sebenarnya aturan Cramer ini semacam pengembangan dari cara eliminasi begitu. Dan ini sebenarnya tidak begitu sulit. Kita akan mendapatkan rumusan yang umum untuk satu kasus. Jadi ya kita lihat dulu prosesnya, bagaimana memperoleh rumusan dari aturan Cramer itu. Andaikan saya punya sistem persamaan linier 2 variabel ya, secara umum saya tuliskan sebagai A1X plus B1Y sama dengan C1 begitu. Dan yang kedua adalah A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara eliminasi, tentu cara umumnya ya, kalau saya ingin menyelesaikan ini langsung begitu, misalkan saya pengen mengeliminasi Y begitu, maka tentu yang baris pertama ini saya kalikan dengan B2, dan yang baris kedua ini saya kalikan dengan B1. Lalu kedua persamaan ini saya kurangi, semacam itu ya. Nah, dan kalau ini kita lakukan, hasilnya adalah tentu A1 B2X dikurangi A2 B1X sama dengan C1 B2 dikurangi C2 B1. Semacam itu ya. Lalu saya bisa tuliskan lagi di sini, karena ada X sama-sama X ya, A1 B2 dikurangi A2 B1 X begitu, sama dengan masih sama C2 B1, atau X ini sama dengan C1 B2 dikurangi C2 B1 dibagi A1 B2 min A2 B1, semacam itu ya. Nah, dari notasi ini sebenarnya kita bisa melihat sesuatu gitu. Ini yang bagian bawah ini semacam kita seperti menghitung sebuah determinan dari matriks begitu. Determinan dari A1 B1 A2 B2, semacam itu. Dan yang atas ini kita menghitung determinan dari C1 B1 C2 B2. Nah, semacam itu ya. Jadi ternyata ujung-ujungnya kalau kita menghitung X-nya, mencari X ya, itu seperti kita membagi determinan 2 buah matriks. Tentu karena kasusnya sistem persamaannya linier itu dalam 2 dimensi ya, maka bentuk determinannya juga matriks 2 kali 2 begitu. Dan kalau kita lakukan satu cara lagi dengan cara yang sama, untuk mengeliminasi X, atau akhirnya kita akan memperoleh Y gitu. Nah, ini kalian terima saja, atau nanti bisa kalian buktikan sendiri. Kalau mau membuktikan silahkan, tidak juga nggak apa-apa, kalian terima saja ya. Asumsikan bahwa ini benar, kalian akan memperoleh semacam ini. Yang bagian bawah itu sama, tapi yang bagian atas sedikit berbeda.
yaitu bedanya di sini adalah A1 C1, di sini A2 C2. Nah, jadi semacam ini. Jadi kalau dilihat polanya, di sini kan ada XY. Nah, yang bagian atas itu X-nya diganti hasilnya. Di sini juga begitu. Ada XY karena mencari Y, yang Y bagian kolom Y-nya ini, yang kedua ini diganti hasilnya. Semacam itu. Bisa dipahami ya? Nah, tapi di sini perlu diingat, ada menghitung determinan. Nah, yang perlu diingat itu ya. Lalu bagaimana kalau kasus yang kita hadapi 3 dimensi? Bukan 3 dimensi, tapi 3 buah variabel yang harus dicari. Nah, ternyata jawabannya sama, begitu. Bentuknya sama. Kalau kalian melakukan eliminasi, sepenuhnya sama, begitu. Tapi saya tidak menurunkan itu karena cukup panjang ya, dan hasilnya sama. Saya langsung menunjukkan hasilnya saja, begitu ya. Jadi saya tulis ulang dulu. Kalau ada sistem persamaan linear dalam 3 variabel ya, di ruang 3 dimensi, A1 X plus B1Y plus C1 Z sama dengan D1, katakanlah begitu persamaannya ya. Lalu ada A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Ada A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, semacam ini. Maka ada rumusan langsung. Kita tidak harus memakai reduksi baris atau eliminasi. Jadi ada langsung rumus jadinya begitu. Tentu X-nya ini, X-nya, bawahnya bisa kita prediksi bahwa kalian harus menghitung determinan dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah, dan yang X ini, A-nya kita hilangkan, kita ganti hasilnya, berarti D1, D2, D3, B1, yang ini tetap B2, B3, lalu yang ketiga C1, C2, C3, semacam itu. Lalu yang Y juga sama, yang bagian bawahnya ya, berarti A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 gitu. Dan yang bagian atas, nah yang X-nya tetap A1, A2, A3. Nah yang Y-nya kita ganti yang D. Nah ini kalian terima saja ya, atau kalian bisa mengujinya sendiri, menurunkan dari eliminasi 3 dimensi tadi. Ujung-ujungnya hasilnya akan semacam ini. Kita terima saja. Nanti kalau kita terapkan ternyata benar, berarti kan rumus yang ditulis di sini juga benar begitu. Gitu ya. Saya lanjutkan, berarti di sini C1, C2, C3. Nah, dan yang Z juga sama. Yang Z ini yang atas sekalian ya, berarti A1, A2, A3, ini B1, B2, B3, dan yang di sini kita ganti C-nya menjadi D1, D2, D3, semacam itu. Dan yang bagian bawahnya tetap A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah, semacam ini. Jadi ini adalah rumus jadi begitu ya. Tapi di sini kalian harus menghitung determinan. Tidak apa-apa ya, menghitung determinan juga tidak terlalu sulit. Ini mudah ya. Mungkin kalian sudah diperkenalkan dengan yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi, dan kalian sudah tahu. Tapi jangan khawatir, pada sesi setelah ini saya akan merefresh kembali tentang determinan. Jadi sebelum saya masuk ke contoh penerapan dari aturan Cramer ini, tentu contohnya yang sudah pernah saya contohkan ya. Ini saya akan menjelaskan dulu tentang determinan supaya kalian refresh lagi begitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya harap kalian bisa menerima dan memahami rumusan ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.